Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalnya saya punya MgOH 2 kali, dilarutkan ke dalam air, maka dia menghasilkan Mg ditambah OH min. Nah, ion Mg-nya berapa? Kalian lihat di depan OH itu ada 2, maka pangkatnya 2 plus 2 atau 2 plus, nggak masalah. Nah, gitu. Sekarang berapa banyak OH yang dihasilkan? Balik lagi ke senyawanya, MgOH 2 kali. Berarti OH-nya ada 2. Maka dia menghasilkan 2 OH min. Jadi kalau ditanya antara LiOH, NaOH, sama MgOH 2 kali, mana yang banyak menghasilkan OH min? Jawabannya adalah MgOH 2 kali. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Alat untuk mengukur asam dan basa itu ada 4. Yang pertama, kita bisa menggunakan pH meter. Yang kedua, menggunakan pH universal. Yang ketiga, kertas lakmus. Dan yang keempat, indikator alami. Kalau pH meter itu kayak pengukur suhu. Jadi kita tinggal celupin alatnya, itu akan keluar angka. Kalau pH universal, ini yang percobaan kemarin, yang banyak warna. Kalau kertas lakmus, ya kalian juga udah tahu ya. Kalau indikator alami, itu bisa pakai kunyit dan seterusnya. Nah, ini dia yang disebut dengan pH meter. Di sini juga ada beberapa keterangan. Jadi kalau misalnya kalian lihat kemarin pertanyaan urin. Urin itu asam atau basa, kalian lihat di sini. Urin itu pH-nya 6. Berarti kalau pH 6 itu adalah asam ya. Jadi kalau pH itu range-nya ada 0 sampai 14. Dari 0 sampai 7 ini merupakan kawasan asam. Sedangkan dari 7 itu netral ya. 7 itu netral. Dari 8 sampai ke 14 ini adalah kawasan basa. Gitu. Nah, asam dan basa juga dibagi menjadi 2. Ada asam kuat, asam lemah, ada basa kuat dan basa lemah. Kalau asam kuat itu range-nya dari 0 sampai 4. Jadi yang angkanya kecil itu merupakan asam kuat. Kalau asam lemah itu yang mendekati ke 7. 7 itu netral. Basa lemah dari 7 ke 9-an lah, 10 bisa. Basa kuat itu yang angkanya besar. Nah, ini adalah pH universal. Caranya tinggal kita celupin alat ini ke larutan. Setelah itu kita bandingkan warnanya ya. Itu mengetahui dia pH berapa. Nah, ini adalah kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada 2, ada lakmus merah dan ada lakmus biru. Cara mudahnya, kalau misalnya kita punya larutan asam, maka keduanya akan menjadi merah. Jadi asam itu akan memerahkan kertas lakmus. Ya, jadi kalau asam itu akan semuanya menjadi merah, sedangkan kalau basa itu semuanya akan menjadi biru. Ya, basa itu semuanya akan menjadi biru. Jadi kalau kita punya larutan asam, merah kan merah, biru jadi merah. Kalau kita punya larutan basa, merah jadi biru, biru jadi merah. Kalau tetap merah jadi merah, biru tetap biru, maka itu merupakan larutan yang netral, alias bukan asam juga bukan basa. Nah, ini contoh indikator alami yang bisa kita pakai. Contohnya adalah bisa pakai kunyit, bisa pakai kol ungu, bunga sepatu, kulit manggis, buah naga, pacar air, dan sebagainya. Kalau misalnya kayak tomat, pisang, itu nggak bisa. Jadi cirinya itu adalah yang warnanya seperti mencolok. Oke, dan yang terakhir adalah contoh asam. Contoh asam itu bisa kita lihat ya, C3COH, HCl. Jadi mudahnya mengenali dia asam adalah yang ada unsur H-nya. Kalau basa, cara mudahnya yang ada unsur OH-nya. Nah, ini adalah basa. NH3. NH3 itu walaupun berakhiran H, tapi dia itu basa ya. Karena dia itu sama aja ketika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan NH4OH. Oke, materi kita selesai. Insya Allah cukup mudah ya. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa tanya saya. Jangan sungkan, bisa WA atau enggak bisa DM lewat IG. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.